Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Dengarlah firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih kepada Saudara Alfiran sudah memimpin kita membaca firman Tuhan kita hari ini. Shalom saudara, perkenalkan nama saya David Nathanael, saya adalah seorang penatua di Gospel Providence Church. Dan saudara, hari ini adalah khotbah terakhir kita di dalam seri khotbah pendek kita yang kita beri judul Berjalan Bersama Tuhan di dalam Penderitaan. Saudara, setelah ini minggu depan kita akan masuk ke seri khotbah menjelang Natal. Kita berikan nama itu khotbah Advent, saudara. Jadi sisa di tahun 2023 ini masih ada 6 minggu lagi, ya kalau saya hitung 6 hari minggu lagi, saudara. Ya, jadi siap-siap, get excited karena tahun 2023 udah mau selesai, udah mau masuk 2024. Dan 4 minggu ke depan kita akan bersama-sama melihat seri khotbah Advent Natal menyambut Natal itu dari kita akan mengeksposisi kitab Matius, tapi hanya Matius pasal 1 dan pasal 2 saja. Ya, eksposisi Matius pasal 1 dan pasal 2. Lalu setelah itu minggu depannya lagi setelah selesai eksposisi kita akan ada satu perikop khotbah Natal, dan setelah itu satu perikop lagi pas itu terakhir tanggal 31 Desember, jadi khotbahnya khotbah tahun baru. Dan nanti bulan Januari kita akan melanjutkan lagi seri khotbah kita di kitab Lukas, ya. Dari yang kemarin kita berhenti di pasal 9, kita akan lanjut lagi di bulan Januari, saudara ya. Jadi itu plan untuk seri khotbah kita ke depannya. Nah saudara, kita telah belajar bersama-sama dari 5 minggu ini, dari berbagai perikop di perjanjian lama, apakah itu dari narasi, mazmur, puisi, doa-doa para nabi yang dituliskan di perjanjian lama, saudara. Dan kita sudah belajar di sini apa tujuan dari pergumulan, bagaimana kita menyikapi pergumulan dalam ketekunan kita, dan kita juga udah belajar juga bagaimana Tuhan memimpin kita dalam pergumulan yang Tuhan lakukan melalui berbagai disiplin rohani, bagaimana Tuhan mengajarkan kita berdoa, bagaimana Tuhan mengasah iman kita di dalam kedaulatan Tuhan, membuat kita melihat Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Dan kita harapkan saudara melalui seri khotbah ini, saudara kita tidak cuma tahu, tetapi kita bisa bertumbuh di dalam kita bergumul dengan Tuhan, dan kita bisa bergumul dengan baik di dalam Tuhan. Nah saudara, ada baiknya hari ini saya menutup seri khotbah ini dengan satu pertanyaan besar. Kalau kita sudah belajar bagaimana cara bergumul, bagaimana kita melihat Tuhan dalam pergumulan, hari ini yang menjadi fokus dalam khotbah ini adalah bagaimana kita menang atas pergumulan hidup kita. Nah, saudara, ini pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama-sama, karena meskipun saudara pergumulan kita terasa berat sekali, pergumulan itu bisa rasanya melelahkan dan menyakitkan, tapi firman Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memimpin kita untuk mengalami kemenangan atas pergumulan-pergumulan hidup kita. Saudara, kita akan merenungkan hal ini dari seorang tokoh Alkitab yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Dan tokoh Alkitab ini dikatakan menang atas pergumulannya, yaitu melalui peristiwa unik
yang dialami oleh Yakub, di mana dia bergumul atau di dalam kejadian harafiahnya dia bergulat dengan Tuhan dari perikop di Kejadian 32 ayat 22 sampai 23. Saudara, saya pilih perikop ini bukan karena sengaja, karena Yakub di sini pincang, saya juga agak pincang sekarang, bukan karena itu saudara. Tapi memang ini saya rasa adalah ada banyak hal yang kita akan pelajari dari sini yang firman Tuhan akan sampaikan kepada kita, khususnya tentang bagaimana kita berjalan di dalam kemenangan dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah kita akan berdoa terlebih dahulu, persiapkan hati kita. Bapa di dalam surga, firman-Mu hari ini menyatakan kepada kami satu peristiwa yang mungkin kami tidak dapat mengerti sepenuhnya Tuhan. Peristiwa yang unik, peristiwa yang mungkin hanya terjadi kepada pribadi Yakub saja secara spesifik. Tapi Tuhan, biarlah melalui dari firman hari ini Tuhan, kami dapat melihat keindahan pergumulan itu di dalam Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan beserta dan tidak cuma hanya memimpin kami, serta membawa kemenangan, menjanjikan kemenangan itu. Dan bagaimana kami dapat hidup dengan setia di dalam janji kemenangan di tengah-tengah pergumulan berat kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa agar Roh Kudus dalam hati kami berbicara secara pribadi kepada setiap kami, dan juga meresapi, menegaskan dan mengaplikasikan firman ini dengan baik dalam kehidupan pergumulan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada 3 poin saudara yang kita simak di dalam firman hari ini. Poin pertama adalah pergumulan kita dalam ketaatan. Kedua, kemenangan sesungguhnya atas pergumulan. Dan poin ketiga, kepastian kemenangan yang kita miliki. Ini 3 poin yang akan kita renungkan bersama-sama, dan saya akan merujuk ke 3 poin ini lebih dalam lagi ke dalam perikop kita. Jadi saudara jangan tutup Alkitab kita, karena kita akan melihat poin-poin ini secara dekat dari teks yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Kita masuk ke poin pertama, pergumulan kita dalam ketaatan. Saudara, ada baiknya untuk kita memahami pesan yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita melalui perikop ini, kita harus melihat terlebih dahulu latar belakang dan konteks yang ada di balik kehidupan Yakub sampai sejauh ini. Dan saudara, harap bersabar, harap bisa menyimak ini karena konteksnya ini cukup panjang saudara, karena ini penting sekali agar kita dapat melihat apa yang terjadi sama Yakub, emosi seperti apa yang terjadi di dalam dirinya, dan mengapa Yakub bisa bersikap sampai seperti ini di dalam peristiwa ini. Dan saya mau memulai dengan menarik mundur 20 pasal sebelum peristiwa Yakub ini ke Kejadian pasal 12, di mana kisah ini dimulai sebenarnya dari kakeknya Yakub yang bernama Abraham. Di mana kalau saudara baca di Kejadian 12, di situ Tuhan memanggil Abraham untuk pergi dari tanah kediamannya, karena Tuhan berjanji akan menjadikan Abraham dan keturunannya sebagai bangsa yang besar di tanah yang dijanjikan Tuhan, yang disebutkan di dalam firman Tuhan sebagai tanah perjanjian. Dan saudara, janji Tuhan ini adalah janji yang teramat penting bagi Abraham dan keturunan-keturunannya. Karena saudara, dengan janji ini mereka akan menjadi bangsa yang besar, dan kalau mereka menjadi bangsa yang besar, mereka akan memiliki kerajaan tersendiri. Mereka dapat tinggal di tanah yang berlimpah susu dan madu, artinya mereka dapat memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, dan mereka juga akan memiliki kekuatan untuk berperang, kekuatan untuk melindungi diri mereka dari musuh-musuh mereka. Dengan kata lain saudara, janji Tuhan bagi Abraham dan keturunan-keturunannya ini adalah janji yang membawa berkat sesungguhnya, janji yang membawa kedamaian, janji yang membawa keamanan. Dan ini adalah janji yang mereka semua inginkan. Itulah mengapa saudara, Abraham serta keturunan-keturunannya melihat janji Tuhan ini sebagai hal yang berharga. Bahkan janji ini bisa dibilang lebih berharga daripada harta benda yang mereka miliki pada saat itu. Oleh karena itu saudara, merupakan suatu kehormatan dan berkat yang luar biasa kalau janji ini diwariskan kepada keturunan berikutnya. Dan kita tahu saudara, dalam perjalanan kisahnya Abraham yang sudah tua akhirnya mewarisi janji Tuhan ini kepada Ishak. Dan ini bukanlah hal yang sulit bagi Abraham, karena Ishak dikatakan adalah anak satu-satunya Abraham, pewaris tunggal janji Abraham. Namun saudara, saat Ishak mau meneruskan janji ini kepada keturunan berikutnya, di sini terjadi satu masalah. Karena Ishak punya 2 anak, yaitu Esau dan Yakub. Nah saudara, menurut tradisi pada saat itu, anak sulung itu seharusnya menjadi ahli waris yang sah dari satu
janji keluarga atau warisan keluarga. Dan jika demikian saudara, yang seharusnya berhak mendapatkan janji ini menurut tradisi itu adalah Esau. Karena Esau merupakan anak sulung Yakub. Dan Ishak sendiri dia menginginkan agar Esau yang mewarisi dan membawa janji Tuhan ini. Karena ini sesuai dengan tradisi yang mereka pegang. Tetapi saudara, Yakub, si adik bungsu ini ternyata juga sangat menginginkan janji Tuhan ini. Sampai pada akhirnya saudara, Yakub yang arti harafiah namanya adalah seorang penipu. Ia menipu Ishak yang pada saat itu sudah tua, matanya sudah buta, dengan dia berpura-pura jadi Esau, supaya Ishak berpikir kalau ia memberikan janji Tuhan, mewariskan janji Tuhan itu kepada Esau, padahal sebetulnya itu Yakub. Sehingga akhirnya saudara, janji Tuhan tidak diteruskan kepada Esau, tetapi kepada Yakub, berkat usaha penipuan Yakub. Dan ternyata apa yang terjadi saudara? Esau yang mengetahui perbuatan ini, Ishak yang akhirnya sadar, dia mewariskan janji Tuhan ini kepada Yakub. Akhirnya ini membuat Esau menjadi sangat marah. Sampai dikatakan Esau ingin membunuh Yakub yang telah menipunya. Akibatnya saudara, akibat ancaman ini Yakub yang takut dibunuh Esau, dia melarikan diri dari rumahnya. Dan dia hidup mengembara selama puluhan tahun. Dan selama mengembara itu dia mendapatkan 2 istri, dia mendapatkan banyak harta benda. Dan Yakub juga mendapatkan 12 anak. Yang nantinya 12 anak ini menjadi cikal bakal 12 suku Israel saudara. Nah saudara, kalau kita melihat perjalanan kehidupan Yakub, kalau saudara baca dari Kejadian 25 sampai Kejadian 32, kita melihat kehidupan Yakub itu adalah kehidupan yang jauh dari sempurna. Bahkan saudara, kita bisa katakan kehidupan Yakub itu kacau. Ia bertahan hidup saudara, seperti namanya, dengan menipu. Dia menipu pamannya sendiri untuk mendapatkan harta benda. Ia juga berlaku tidak adil kepada kedua istrinya, di mana ia sayang istrinya yang muda daripada istrinya yang lebih tua. Dan karena itu juga saudara, anak-anak Yakub, 12 anak Yakub itu hidupnya gak akur. Anak dari istri tuanya itu gak suka sama anak dari istri mudanya. Kehidupan Yakub dapat dikategorikan, dikatakan sebagai kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang penuh dengan lika-liku saudara. Tetapi meski demikian, Tuhan yang telah meneruskan janjinya kepada Yakub, dia tetap setia kepada janjinya kepada Yakub. Meskipun Yakub mendapatkan itu dengan cara yang tidak terpuji juga saudara, dia menipu. Tapi saudara, Tuhan yang setia tetap memakai Yakub sebagai partner Allah, sebagai mitra Allah untuk menggenapi, membawa janji bangsa yang besar ini kepada Yakub dan seluruh keturunan-keturunannya. Oleh karena itu saudara, kalau kita baca di Kejadian pasal 31, di tengah-tengah pengembaraan Yakub itu, Tuhan berfirman kepada Yakub yang pada saat itu sudah punya 2 istri dan punya 11 anak, dan dia katakan, dan dia perintahkan Yakub agar Yakub itu kembali ke tanah leluhurnya, yaitu ke tanah perjanjiannya, ke rumah asalnya, tempat dia besar bersama keluarganya, Ishak, Ribka, dan juga Esau. Namun masalahnya saudara, Esau masih tinggal di tanah perjanjian pada saat itu. Dan tidak hanya itu, Esau kini telah berkembang menjadi sosok yang sangat menakutkan. Dikatakan dia memiliki pasukan yang banyak, dan dia sosok yang gagah ditakuti oleh banyak orang pada masa itu. Dan hal ini saudara, membuat Yakub menjadi sangat ketakutan. Karena dia ingat, terakhir kali dia mau ketemu Esau, apa yang terjadi? Dia mau bunuh Yakub. Nah sekarang ini lebih parah lagi, Yakub udah punya keluarga. Gimana kalau dia balik nanti ke tanah perjanjian? Dia balik ke rumahnya dan ketemu Esau, bukan cuma dia yang akan dibunuh, tapi semua keluarganya, semua isi rumahnya itu akan dibunuh. Nah saudara, ketakutan Yakub ini memuncak di peristiwa yang terjadi di Kejadian pasal 32 yang kita baru baca tadi. Karena saudara, ini adalah peristiwa yang terjadi sehari sebelum Yakub bertemu Esau di tanah perjanjian. Ini sehari sebelum mereka itu masuk ke tanah perjanjian lagi. Nah kalau kita lihat di ayat ke-22, dikatakan di sini Yakub pada malam hari menyeberangkan kedua istri, anak budaknya, anak-anaknya di tempat penyeberangan sungai Yabok, yang berarti Yakub itu sudah melepaskan semua isi rumahnya, harta miliknya itu untuk menyeberang pergi ke tanah perjanjian. Tetapi Yakub itu tinggal dulu seorang diri, dia nggak ikut dulu. Dia tinggal di tengah malam seorang diri, dan dalam narasi perjanjian lama saudara, konteks malam hari itu menyimbolkan sebenarnya kondisi yang mencekam, berbahaya dan tidak menentu.
Kenapa saudara? Karena pada zaman itu malam hari itu nggak kayak sekarang. Sekarang ada penerangan, ada lampu. Tetapi pada masa itu malam hari itu adalah kondisi yang sangat gelap gulita. Kondisi yang berbahaya, mencekam dan tidak menentu. Dan saudara, kita nggak tahu pasti kenapa Yakub tinggal seorang diri. Kenapa dia perlu tinggal seorang diri di tengah kegelapan malam yang mencekam pada saat itu. Yang mungkin saja saudara, saking takutnya Yakub mau ketemu Esau, yang dia nggak tahu apa yang terjadi waktu dia ketemu Esau, dia sampai nggak bisa tidur. Dan dia mungkin perlu waktu untuk menenangkan diri, waktu sendiri dulu, saudara, sebelum besoknya dia ketemu Esau. Saudara, memang kita tahu di sini Yakub sangat ketakutan. Tetapi di sisi yang lain Yakub tahu bahwa untuk kembali ke tanah perjanjian itu adalah perintah Tuhan yang dia nggak bisa negosiasikan, perintah Tuhan yang harus ia taati. Namun saudara, perintah Tuhan ini memiliki resiko yang dapat mengancam tidak hanya kelangsungan kehidupannya, tetapi mengancam kelangsungan hidup keluarga-keluarganya. Inilah mengapa saudara kita dapat merasakan, melihat tension, beban berat, pergumulan yang Yakub alami di dalam perikop ini. Saudara, sama seperti Yakub, saya percaya kita semua pasti pernah mengalami saat-saat di mana ketaatan kepada Tuhan itu membawa resiko bagi kehidupan kita. Dan tidak jarang saudara, hal ini membuat kita jadi takut, membuat kita menjadi bergumul sedemikian rupa seperti yang Yakub alami. Mungkin saudara, kita saat ini kondisinya nggak sampai Yakub yang mengalami resiko yang sampai mengancam nyawa kita jika kita menaati Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa saja mengalami resiko-resiko lainnya dalam kehidupan kita, dalam kita menaati Tuhan. Misalnya, saudara yang berbisnis, mungkin kita bisa meresikokan keuntungan kita dalam berbisnis. Karena kita mau memegang prinsip-prinsip kekristenan, kita mau memegang integritas kebenaran kita dalam berbisnis, tetapi akibatnya menyebabkan kinerja bisnis kita jadi lebih susah, dapat untung jadi lebih susah, saudara. Atau mungkin saudara, kita akan meresikokan kebanggaan atau harga diri kita di depan rekan-rekan kita, di depan saudara-saudara kita. Karena saudara jadi orang Kristen, artinya kita harus berubah, tidak lagi mengikuti kebiasaan-kebiasaan hidup lama kita. Ada pembaharuan yang terjadi dan mungkin itu akan terlihat aneh di mata orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mungkin dianggap jadi sok suci, dia dibully, direndahkan, atau mungkin dijauhkan dari orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin saudara, bagi kita yang masih single, saudara, kita mungkin beresiko untuk hidup kesepian. Karena Tuhan jelas menyatakan di dalam firman Tuhan, kita harus berpasangan, menikah dengan seseorang yang seiman. Kita tidak boleh menempatkan diri kita kepada kuk yang tidak seimbang, dikatakan di 2 Korintus pasal 6. Dan saudara, ternyata kita menemukan cari pasangan seiman itu nggak mudah. Ya, lihat gereja kita udah orangnya itu aja, nggak ada yang ini. Siapa yang mau sama saya? Kita jadi takut, ada risiko kesepian di sini, saudara. Tapi itu perintah Tuhan. Dan saudara, resiko-resiko yang kita hadapi dalam ketaatan kita itu seringkali membawa pergumulan tersendiri dan ketakutan. Dan di dalam ketakutan seperti ini, saudara, kita seringkali bertanya, Tuhan, why? Kenapa kok taat sama Tuhan sesulit ini? Apa sih Tuhan salah dan dosa saya? Kenapa saya harus menjalani kehidupan kekristenan saya sesulit ini? Nggak kayak teman-teman saya yang lain jalanin kehidupan kekristenannya lebih mudah, lebih enak. Saudara, resiko dan ketakutan yang kita alami itu bukan hal yang aneh dalam kehidupan kekristenan. Kehidupan kekristenan sendiri dikatakan adalah kehidupan yang memikul salib, kehidupan yang beresiko tinggi. Kenapa saudara? Karena kita tinggal di dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kita tinggal di dunia yang hostile, yang tidak mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan atas dunia ini. John Flavel, seorang tokoh reform Puritan Inggris di abad ke-16, mengkategorikan saudara ketakutan-ketakutan yang kita alami itu sebagai natural fear, atau ketakutan yang alamiah. Dan John Flavel mengatakan di sini bahwa ketakutan alamiah ini atau natural fear ini adalah ketakutan yang sebenarnya semua orang alami di dalam hidupnya, karena kita hidup di dunia yang sudah rusak, kita hidup di dunia yang sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan dunia sebenarnya untuk menjadi saluran berkat bagi kita, tetapi dunia di dalam kerusakan dan kejatuhannya ini, dunia yang kita tinggali sekarang itu tidak lagi membawa berkat tetapi membawa penderitaan. Apakah itu sakit penyakit, kejahatan, ketidakadilan, bencana, persekusi. Dan ini semua adalah konsekuensi dari dunia yang berdosa, saudara. Dan selama kita masih tinggal di dalam dunia ini saat ini,
kita tidak akan pernah terlepas dari semua penderitaan-penderitaan, ketakutan-ketakutan natural atau natural fear ini Tuhan. Saudara-saudara, sampai kapan? Sampai pada akhirnya nanti Tuhan akan memulihkan dunia ini, dan dunia ini akan menjadi sempurna, tidak ada lagi penderitaan dan ketakutan saat Yesus datang kedua kalinya. Dan itu mengapa semua kita termasuk orang Kristen juga masih akan mengalami ketakutan, masih akan mengalami pergumulan dan penderitaan. Namun ini adalah ketakutan-ketakutan yang sifatnya natural, saudara, yang terjadi bukan karena konsekuensi dari dosa kita sendiri. Akan tetapi saudara, John Flavel menambahkan ketakutan-ketakutan yang natural ini dapat berubah menjadi sinful fear atau ketakutan yang berdosa apabila kita tidak menanggapi ketakutan ini dengan percaya kepada Tuhan. Ketakutan yang natural dapat berubah menjadi sinful fear saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, cara-cara kita sendiri, bahkan berkompromi dengan dosa di dalam kita menanggapi ketakutan. Bagaimana hal ini terjadi? Apa kaitannya saudara? Bagaimana natural fear ini dapat berubah menjadi sinful fear? Dan apa relasi di antara kedua hal ini? Saya akan memberikan dua contoh saudara tentang kaitan antara natural fear dan sinful fear ini. Contoh pertama saya ambil di Alkitab, ini contoh yang berhasil saudara, dan contoh kedua saya mau ngambil dari kehidupan pribadi kita saudara, dan ini contoh yang gagal yang kedua. Contoh pertama yang saya ambil dari Alkitab, saya mau ambil dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Terutama spesifiknya saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum ia ditangkap, disalibkan. Saudara, Alkitab mencatat, seluruh kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang mencatat kisah ini, semuanya mencatat bahwa Tuhan Yesus saat berdoa itu mengalami ketakutan yang begitu besar. Bahkan waktu dia berdoa, dia meminta murid-muridnya untuk berdoa, berjaga-jaga bersama-sama dengan dia, saking takutnya dia. Tuhan Yesus takut karena kenapa? Dia tahu dia akan ditangkap, dia akan disiksa begitu rupa, dan dia akan mati di atas kayu salib. Dan ketakutan yang Tuhan Yesus alami ini adalah, ini natural fear, ini ketakutan yang alami saudara, bukan karena dosa. Tetapi Tuhan Yesus berkata, dia menanggapi ketakutan itu, dia berkata seperti ini, ya Bapa, sekiranya mungkin, kiranya cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Saudara, meskipun dia takut saudara, Tuhan Yesus tetap menunjukkan dirinya percaya kepada kehendak Bapa. Dia tetap taat. Mati di salib saudara, ditangkap, mati di atas kayu salib. Natural fear Tuhan Yesus itu tidak berubah menjadi sinful fear karena dia apa? Dia tetap submit, berserah kepada kehendak Bapa dan taat dalam kehendak Bapa sampai mati di atas kayu salib. Inilah saudara natural fear yang dialami tapi tidak berubah menjadi sinful fear. Nah, contoh yang kedua saudara, saya ambil lagi dari peristiwa atau kasus orang Kristen yang single tadi saudara. Orang ini mungkin telah belajar saudara, orang yang single ini mengerti, dia meyakini bahwa kalau saya mau pacaran, saya mau dating, saya mau menikah, saya cuma bisa menikah dengan orang Kristen saja. Tapi saudara, setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, orang ini nggak menemukan pasangan yang seiman. Apakah itu nggak ada yang cocok? Apakah itu mungkin calonnya sedikit saudara? Sampai satu waktu, orang ini tertarik main dating app. Dan di dating app, dia ketemu seorang yang cocok, yang tertarik dengan dirinya, tapi setelah kita cari tahu, setelah dicari tahu orang ini ternyata tidak seiman saudara. Dan di situ muncul ketakutan yang alamiah. Saudara, gimana kalau saya lepas orang ini? Saya tahu saya nggak boleh pacaran sama orang ini, tapi kalau saya lepas, ada lagi nggak yang mau sama saya? Umur saya udah tua loh, saya ditanya terus sama orang tua, saya nanti nggak bisa fit in sama teman-teman saya yang kebanyakan udah pacaran, udah menikah. Saya takut kesepian. Ini adalah ketakutan yang alamiah saudara. Namun saudara, ketakutan yang alamiah ini bisa saja menjadi ketakutan yang berdosa bagi kita saudara. Apabila, ya udahlah, Tuhan saya kompromi. Ini mumpung udah ada yang mau sama saya, meskipun gak seiman, ya udah saya pacarin aja, saya nikah dengan dia. Atau saudara, ketakutan ini berubah, oke, Tuhan saya lepas dia. Tapi saya kecewa sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Kok Tuhan bikin hidup saya susah banget? Udah Tuhan kasih limitasi dalam saya memilih pacar, cuma boleh yang seiman. Orang itu gak ketemu-temu. Sekarang saya harus kesepian. Tuhan puas lihat kehidupan saya seperti ini. Kita jadi marah, kecewa, sakit hati, tidak bahagia. Natural fear berubah menjadi sinful fear. Dan saya harus akui saudara, sangat mudah sekali kita tergoda untuk mentranslasi natural fear ini menjadi sinful fear. Sangat mudah sekali bagi kita saudara
untuk takut dan mundur dari ketaatan dan panggilan-panggilan Tuhan. Karena kita berpikir ketaatan pada Tuhan akan membuat hidup kita menjadi tidak nyaman, tidak bebas, tidak bahagia. Dan saudara mungkin seperti saya, seringkali tergoda untuk mau melepaskan Tuhan, berkompromi dengan dosa kita karena kita pikir jalan yang berdosa ini dapat memberikan solusi untuk mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Mungkin benar saudara, kompromi terhadap dosa dapat mengatasi ketakutan kita sementara waktu. Tetapi saudara, tanpa kita sadari, saat kita berkompromi dengan dosa, saat kita berkompromi dengan sinful fear kita saudara, itu saudara ibaratnya seperti kita ngutang. Kita gali lubang, tutup lubang. Kita mungkin menutup ketakutan kita yang sementara, tapi sejatinya kita menggali lubang yang lebih besar. Dan lubang apa itu saudara? Itu adalah lubang murka Allah atas dosa-dosa kita. Sehingga saudara, saat kita hidup di dalam sinful fear, saat kita berkompromi dalam dosa kita, berkompromi dengan ketaatan kepada Tuhan saudara, sekilas memang kita kelihatannya menang atas ketakutan kita, tetapi sejatinya saudara kita udah kalah atas pergumulan kita. Karena saudara, dosa-dosa kita itu akan membawa kita kepada ketakutan terbesar yang manusia dapat alami dalam hidup ini, yaitu kematian kekal. Lantas saudara, bagaimana kita bergumul di dalam natural fear kita dengan baik, tetap setia kepada dan tetap taat kepada Tuhan? Kita masuk ke poin yang kedua, kemenangan sesungguhnya atas pergumulan. Kita kembali lagi kepada Yakub saudara. Kita lihat di tengah-tengah pergumulannya, yang dia mau ketemu Esau, ketakutannya Tuhan, ketakutannya saudara-saudara, dan di situ ini ketakutan Esau adalah ketakutan Yakub adalah ketakutan yang sifatnya natural fear. Nah, di tengah-tengah ketakutannya ini di ayat 24 dikatakan ada seorang laki-laki datang bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Nah, siapakah laki-laki ini saudara? Yakub sendiri katakan di ayat ke-30 bahwa laki-laki ini adalah Tuhan. Dikatakan di situ dia bergulat dengan Tuhan. Saudara, kita mungkin kira kalau Tuhan datang kepada Yakub yang lagi ketakutan, Tuhan itu datang untuk menghibur Yakub, untuk menyemangati Yakub, memberikan kekuatan kepada Yakub. Tetapi menariknya di dalam perikop ini, Tuhan itu datang seolah-olah seperti seorang musuh bagi Yakub, dan dia datang untuk bergulat dengan Yakub. Dan saudara, pergulatan ini juga sebenarnya menunjukkan satu pergumulan, dan Yakub yang sudah bergumul dengan ketakutannya kini juga malah bergumul dengan Tuhan sendiri. Dan yang mengejutkan saudara, Yakub tidak mau melepaskan Tuhan dalam pergulatannya ini. Padahal Yakub tahu yang dia hadapi itu bukan orang sembarangan, yang dia hadapi itu adalah Tuhan pribadi yang jauh lebih kuat daripada Yakub. Saudara, ini adalah Tuhan yang membelah Laut Merah. Ini adalah Tuhan yang menghancurkan tembok Yeriko, dan ini adalah Tuhan yang udah mengalahkan, menghabisi ribuan Nabi Baal saat melawan Nabi Elia. Ini adalah Tuhan yang maha kuasa. Ini adalah Tuhan yang luar biasa saudara. Dan Yakub jelas bukan lawan yang sepadan dengan Tuhan. Bahkan di ayat 25 dikatakan orang ini atau Tuhan itu dapat memukul, atau dalam bahasa aslinya dikatakan bukan memukul tapi menyentuh sendi pangkal paha Yakub, dan itu membuatnya terpelecok sehingga Yakub menjadi pincang. Namun saudara, meski Yakub sudah terpelecok, terpincang, dan dia tahu orang ini jauh lebih kuat daripada dirinya, Yakub tidak mau melepaskan Tuhan sampai Tuhan memberkati dirinya. Dan apa hasil dari pergulatan ini? Secara mengejutkan, ayat 27 mengatakan Yakub menang. Tuhan akhirnya saudara memberkati dan mengubah nama Yakub yang tadinya artinya penipu menjadi Israel, yang artinya menang atas pergumulan dengan Allah. Dan saudara, inilah nama yang dikenal oleh dunia sampai saat ini sebagai suatu bangsa yang Tuhan pakai, nama Israel ini, yaitu bangsa yang Tuhan pakai untuk membawa janji yang besar kepada seluruh dunia ini. Dan di sini kita mungkin bertanya saudara, gimana Yakub yang bukan tandingan Tuhan itu bisa menang lawan Tuhan? Dan saudara, kita lihat penjelasannya di ayat ke-30. Di situ dikatakan saudara, saat Yakub memberi nama tempat ia bergulat itu sebagai Peniel, yang artinya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan my life has been delivered. Dengan kata lain saudara, Yakub menang dalam pergulatan ini bukan karena dia punya kekuatan yang lebih hebat daripada Tuhan. Yakub memenangkan pertarungan ini bukan dengan pukulan-pukulan yang sakti membuat Tuhan KO. Karena kalau demikian saudara, Yakub itu gak akan berkata di statement ini, nyawaku tertolong. Dia mungkin akan berkata, aku telah melihat Tuhan berhadapan muka dan aku telah mengalahkan dia.
Itu yang terjadi kalau Yakub beneran dengan kekuatannya mengalahkan Tuhan. Tetapi Yakub katakan dia menang karena pertolongan Tuhan. Yang artinya saudara, Tuhan yang memberi kemenangan ini bagi Yakub. Dengan kata lain saudara, Yakub menang dalam pergulatan dengan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan semata. Karena Tuhan yang menolong Yakub. Dan saudara, berkat kemenangan ini saudara, yang terjadi di dalam perikop ini menjadi titik balik bagi kehidupan Yakub. Karena selain namanya diganti menjadi Israel, Yakub kini juga berubah dari seorang yang pengecut, seorang penipu, seorang yang diliputi oleh rasa ketakutan untuk menghadapi Esau. Dia menjadi seorang yang berani. Kalau saudara nanti lihat sedikit di pasal 33 ayat 1 setelah kejadian ini, dikatakan di pasal 33 ayat 1, Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang. Melayangkan pandangan itu saudara menunjukkan satu perubahan postur. Tadinya Yakub yang terus menunduk, terus ketakutan, terus tidak mau melihat ke depan, akhirnya dia melayangkan pandangannya. Yakub menjadi seorang yang berani bertemu dengan Esau pada saat itu. Dan Yakub akhirnya berani juga hidup taat menaati firman Tuhan dan kembali ke tanah perjanjiannya saudara. Saudara, kenapa kemenangan ini sangat penting? Kenapa kemenangan ini mengubahkan Yakub? Kenapa kemenangan ini dapat membuat Yakub menjadi orang yang berani saudara? Karena saudara, jika Yakub itu sudah menang atas Tuhan dalam tanda kutip, dia sudah menang atas raja yang berdaulat dan maha kuasa, saudara siapa lagi yang dapat melawan Yakub? Ibaratnya saudara, kalau kita tanding tinju saat ini, kita udah menang lawan petinju nomor 1 di dunia. Kita udah menang lawan petinju yang paling kuat dan paling hebat. Sehingga petinju-petinju lain yang ada di bawah petinju itu gak ada artinya bagi kita. Itulah mengapa saudara di Roma 8 dikatakan, di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Paulus di sini menuliskan pernyataan ini bukan sekedar mau memberikan quote yang catchy buat kita, tetapi ini betul-betul terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah lebih dari pemenang karena Kristus sudah memberikan kemenangan bagi kita saudara. Sehingga saat ini kita bukan lagi setru Allah, tetapi Allah yang berdaulat dan Allah yang maha kuasa ada di pihak kita. Dan saudara, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Apakah itu ketakutan-ketakutan natural kita, seperti penindasan, penganiayaan, ketidakadilan, kelaparan, atau bahkan ketakutan natural terbesar dalam dunia ini itu kematian? Semuanya itu dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan dan mengalahkan kita lagi saudara. Nah saudara, kita gak boleh lupa bagaimana kita mendapatkan kemenangan ini. Dunia berkata saudara, jika kita mau menang, maka kita harus meraih kemenangan itu dengan usaha kita, dengan kekuatan kita. Kamu harus terus menjadi yang terbaik di dalam dunia ini, maka kamu akan menang. Tetapi saudara, kemenangan yang sesungguhnya, yang Tuhan berikan kepada kita itu sebaliknya. Diberikan bukan karena hasil usaha kita, prestasi kita, motivasi atau kerja keras kita, tetapi kemenangan sesungguhnya saudara kita dapatkan atas kemurahan Tuhan semata. Tuhan memberikan kemenangan bagi Yakub dan bagi kita semuanya karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Dan inilah saudara berkat kemenangan yang kita perlukan dalam pergumulan. Berkat kemenangan yang akan mengatasi ketakutan-ketakutan natural kita. Berkat yang akan mengatasi, yang akan memimpin kita untuk bergumul dengan baik di dalam Tuhan. Yang akan memimpin, menopang, menguatkan kita untuk selalu hidup dalam ketaatan yang bersukacita. Dan saudara, kebenaran akan kemenangan ini harusnya menjadi kemenangan teologis yang menakjubkan. Ini kebenaran yang patut kita syukuri saudara. Tapi masalahnya saudara, seringkali kalau kita lihat kehidupan kita saat ini, kenapa kok kehidupan kita sepertinya masih jauh dari kata menang? Kenapa saya sudah terima Tuhan jadi orang Kristen, tetapi hidup saya masih selalu di dalam ketakutan, dalam kekhawatiran? Apakah jangan-jangan saya belum menang? Bagaimana saya dapat menyadari bahwa saya adalah orang-orang yang benar-benar sudah menang melalui kemurahan Tuhan? Kita masuk ke poin ketiga, kepastian kemenangan yang kita miliki. Saudara mungkin berpikir, oke, di perikop ini aku dapat mengalami kemenangan karena Tuhan datang kepada dirinya dan bergulat dengan dia. Tapi kalau kita lihat kondisi kehidupan kita sekarang, Tuhan gak pernah datangin kita saat ini. Dia gak pernah ngajak kita bergulat seperti Yakub. Lantas gimana kita bisa tahu saudara? Gimana kita dapat mengalami kemenangan seperti yang Yakub alami? Saudara, saya mau bertanya sekali lagi, apakah betul Tuhan betul-betul tidak pernah bergulat dengan kita?
Saudara, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Itu sebetulnya sama seperti Ia memberikan kemenangan kepada Yakub lewat pergulatan yang hebat. Hanya saja Tuhan tidak bergulat langsung dengan kita, saudara. Tetapi pergulatan kita saat ini diwakilkan oleh penerus Yakub, Israel yang sesungguhnya, Yakub yang lebih hebat. Dan yang mewakilkan kita dalam pergulatan ini siapa? Tuhan Yesus. Namun bedanya saudara, kalau Yakub itu bukan lawan yang sepadan dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Kristus, Dia adalah lawan yang sepadan dengan Tuhan. Karena Kristus adalah Tuhan sendiri. Dan saudara, yang lebih mengagumkan lagi, Kristus itu dapat layak mewakili kita dalam pergulatan ini. Karena Kristus rela menjadi manusia. Karena saudara, yang dapat mewakili kita di dalam pergulatan ini haruslah manusia yang sama seperti kita dalam segala hal. Namun bedanya Kristus tidak berdosa. Akan tetapi saudara, kalau dalam pergulatan Yakub dengan Tuhan, Yakub itu harus terpelecok sendi pangkal pahanya. Dengan Tuhan menyentuhnya, Yesus yang tidak berdosa menang dalam pergulatan ini saudara, dengan memberikan dirinya mati. Dan Dia mati saudara, supaya ketakutan terbesar manusia, yaitu murka Allah atas dosa dan ketidakpercayaan kita, itu ditanggung dan dibayar dengan lunas oleh darah Kristus yang kudus saudara. Kematian Kristus bukanlah kematian yang biasa-biasa saja saudara. Tetapi kematian Kristus adalah kematian yang membawa kemenangan. Tidak hanya kemenangan bagi Tuhan atas dosa, tetapi kemenangan ini dianugerahkan bagi kita semuanya di dalam karya keselamatan yang kita terima di dalam Injil Kristus saudara. Karena kematian Kristus tadi berikan kepada kita ini saudara, sekarang kita ini bukan lagi orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan, tapi kita adalah anak-anak Allah. Kematian Kristus yang menjamin bahwa Tuhan saat ini ada di pihak kita dan kita ada di dalam Tuhan. Dan jika Tuhan ada di pihak kita saudara saat ini, jika karya keselamatan itu sudah kita terima saat ini di dalam Kristus yang sudah mati bagi kita, maka gak ada satupun ketakutan, pergumulan, kekuatan jahat manapun saudara yang akan dapat memisahkan kita atau mengalahkan kita dari Tuhan selama-lamanya. Sekalinya kita menang di dalam Kristus, kita menang selama-lamanya saudara. Pertanyaannya saudara, kemenangan Kristus ini telah kita miliki dan kita terima. Dan udah pasti kemenangan ini gak akan hilang selama-lamanya. Pertanyaannya gimana kita dapat mengalami dan menghidupi kemenangan Kristus ini? Terutama di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita yang kelihatannya seringkali kok kita malah kalah dalam pergumulan ini. Gimana saudara kita mengalami kemenangan ini? Sekali lagi saya ingin melihat kepada Yakub saudara. Kita melihat memang betul kemenangan Yakub adalah kemenangan yang diberikan oleh karena kemurahan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini. Yakub tidak pasif di sini saudara. Yakub tetap bergulat dengan Tuhan, yang berarti di dalam pergulatan ini Yakub tidak sekalipun lari dan melepaskan Tuhan, meskipun Yakub di situ merasa kesakitan karena pangkal pahanya terpelecok. Namun saudara, biarpun demikian, dia tetap tidak mau melepaskan Tuhan. Dia tetap bergulat bersama-sama dengan Tuhan. Dan sampai pada akhirnya dikatakan di ayat 31, setelah pergulatan ini selesai, Yakub harus berjalan pincang seumur hidupnya. Dan ini terjadi karena kegigihan yang tidak mau melepaskan Tuhan yang bergulat dengan dirinya. Saudara, kepastian kemenangan dapat kita alami dalam kehidupan kita saat kita tidak melepaskan Tuhan dalam pergumulan kita. Dan saudara, saat kita tidak melepaskan Tuhan dalam pergumulan kita, itu mungkin berarti saudara, kita tetap menjaga taat kepada Tuhan, menjaga integritas kita dalam bisnis kita. Meskipun bisnis kita saat ini lagi susah, kita merugi karena itu. Apakah saudara kita tidak melepaskan Tuhan berarti kita yang single tetap setia menunggu pasangan yang seiman dari Tuhan? Meskipun saudara saat ini kita harus berjuang melawan rasa kesepian, perasaan tidak berharga, perasaan direndahkan oleh orang-orang lain. Atau mungkin saudara, kita tidak melepaskan Tuhan itu berarti kita tetap setia bergereja, melayani, berkomunitas di gereja kita. Meskipun di dalam gereja ada orang yang pernah membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati saudara. Nah saudara, saya mengerti, bertahan untuk tidak melepaskan Tuhan itu berat. Dan ada kalanya saudara,
demi kita memegang Kristus, kita memegang Tuhan, seperti Yakub, kita akan menjadi terpelecok. Mungkin kita akan terluka, terpincang-pincang, karena saudara beratnya pergumulan yang kita hadapi. Saudara, saya pernah mengalami ini. Saya pernah, saudara, di titik saya merasa disakiti, direndahkan, menerima kritik-kritik yang menurut saya, Tuhan kenapa saya dikritik seperti ini, gak adil buat saya. Saya pernah, saudara, tidak dipercaya oleh orang terdekat saya. Dan saudara, ini adalah luka tersendiri yang sampai saat ini, terkadang masih saya rasakan sakitnya, saudara. Tapi saudara, justru dari luka yang saya rasakan ini, saudara, di sini saya mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Di sini saya sadar, saudara, Tuhan sengaja mau bergumul dengan kita. Tuhan sengaja membiarkan pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Karena Dia mau merendahkan kita. Dia mau menghancurkan kekuatan kita. Dia mau menghancurkan ego kita. Karena seringkali kekuatan kita, ego kita itu yang menjadi penghalang kita, saudara, untuk kita mengalami kemenangan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan mungkin saudara, kita akan kita akan menahan semua pergumulan-pergumulan ini sampai kita sakit, sampai kita menjadi lemah, sampai kita menjadi terpincang-pincang seperti Yakub, saudara. Tetapi saudara, saya katakan semua sakit, kepincangan yang kita alami karena kita bertahan di dalam Tuhan, semuanya adalah worth it, saudara. Karena kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita, kasih yang Dia berikan kepada kita, itu jauh lebih besar, itu jauh lebih memuaskan daripada semua kesakitan kita. Saudara, mungkin saat ini lagi terberat, lagi bergumul. Firman ini berkata mungkin kondisi saudara gak akan berubah, pergumulan kita masih akan panjang. Tapi saudara, pesan saya satu, jangan sekalipun lepaskan Kristus dalam hidupmu. It's better for us, lebih baik saudara kita pincang, kita terluka, tetapi kita terus berjalan di dalam Kristus, daripada kita sehat tapi kita kehilangan Kristus. Karena saudara, saat kita lemah, di situ Kristus kuat. Di saat kita lemah, saudara, di situ kita menyadari bahwa kasih karunia Kristus itu cukup bagi kita. Dan saat kita lemah, saudara, kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan tentang kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi hidup kita ini adalah karunia Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan. Dan itulah kemenangan sesungguhnya, saudara. Kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pegang janji ini, pegang harapan ini, saudara. Karena pergumulan tidak mudah, tapi janji Tuhan ada di situ buat saudara. Janji kemenangan ini ada di situ buat saudara semuanya, buat kita semuanya. Pegang ini dengan sebaik-baiknya. Beritakan Injil ini, saudara. Biar ini menjadi fokus dan pengharapan kita di tengah-tengah pergumulan kita. Kita berdoa. Bapa, kami tidak tahu berapa lama kami harus bergumul. Kami tidak tahu berapa lama kami harus bergulat di tengah-tengah ketakutan-ketakutan kehidupan kami, Tuhan. Apapun itu ketakutan kami yang kami rasakan saat ini. Tapi firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami, Engkau tidak hanya ikut serta dalam pergulatan kami, tapi Kau telah memenangkan pergulatan ini, Tuhan, di dalam Kristus. Kau telah memberikan kemenangan ini di dalam anugerah-Mu yang besar. Dan Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau sendiri terus menghadapkan kami kepada janji kemenangan ini dengan begitu rupa. Mungkin kami harus menjadi lemah, kami harus menjadi terpincang-pincang di dalam kehidupan kami, saudara, Tuhan. Tetapi kami berdoa, Tuhan, biar dari situ kami mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kami mengalami janji Tuhan yang melebihi apapun dalam kehidupan kami. Kami melihat janji-Mu ini, kemenangan ini, lebih dan lebih lagi sebagai harta yang besar dalam kehidupan kita. Pimpin kami terus, Tuhan. Berikan kami kekuatan agar kami tidak melepaskan janji ini.
Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.